Shalom anak-anak hebat semua, apa kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa tentunya ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita yang baru. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Engkau berikan kami kesehatan. Kau juga Tuhan yang sudah memimpin kehidupan kami Tuhan sampai saat ini. Bapa yang baik, saat ini kami memohon penyertaan-Mu kami dalam mengikuti pembelajaran kami Tuhan. Biar Tuhan berkati kami, berikan kami konsentrasi dan juga semangat di dalam belajar. Tuhan Yesus, Kau juga berkati Tuhan orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar. Kiranya juga berkat dari surga, kesabaran, kesehatan Tuhan berikan kepada orang tua kami. Juga berkati Tuhan guru kami yang menyampaikan materi pada hari ini. Kiranya setiap materi yang disampaikan boleh kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di bab yang ke-8 ya. Bab yang ke-8 itu bercerita tentang belajar dari tokoh. Itu tokoh apa? Namanya tokoh Alkitab ya, nggak mungkin tokoh kartun ya, tapi tentang tokoh Alkitab. Nah, apa yang kita pelajari dari tokoh-tokoh Alkitab ini? Mari kita pelajari sama-sama ya. Buka di halaman 64. Memang akan bacakan, kalian tolong perhatikan buku paketnya ya. Beberapa kutipan di samping berbicara tentang keyakinan pribadi tokoh terkenal yang telah mengubah dunia. Mereka yakin bahwa setiap orang dapat membawa perubahan yang baik bagi dunia. Nah, kalian lihat itu ada beberapa tokoh, Mahatma Gandhi ya. Ada juga tokoh ya, Mahatma Gandhi ini membuat dia ada kata-katanya yang meyakinkan dan telah mengubah dunia ya. Sampai saat ini masih dikenal sama banyak orang ya, walaupun orangnya tidak ada tapi dikenal ya. Setiap orang meskipun masih muda memiliki sebuah panggilan dari Tuhan untuk mengasihi dan melayaninya serta sesama. Namun untuk mengetahui panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap orang, hubungan yang terjalin akrab dengan Tuhan menjadi dasarnya. Mari kita belajar dan meniru tokoh-tokoh Alkitab yang tetap setia beribadah kepada Tuhan meskipun mengalami berbagai tantangan. Yang kita akan belajar di tokoh Alkitab Yosua dan Kaleb. Dalam Bilangan 33 dikisahkan bahwa Musa mengirimkan 12 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan dan seisi kota. Tugas mereka adalah mengamati keadaan negeri itu, bagaimana keadaan bangsa yang mendiaminya, apakah kuat atau lemah, bagaimana situasi kotanya, apakah ada pohon-pohon atau tidak, dan menyuruh mereka membawa sedikit dari hasil negeri itu. Ketika para pengintai kembali, 10 orang dari mereka menyampaikan kabar buruk tentang negeri yang diintai dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kabar tersebut membawa ketakutan dan kekhawatiran bagi umat Israel sehingga mereka bersungut-sungut kepada Allah dan menangis. Namun Yosua dan Kaleb dengan gagah berani menyampaikan berita baik untuk tetap percaya kepada Allah. Mereka meyakinkan seluruh umat Tuhan agar mereka percaya kepada kekuatan Tuhan. Janganlah memberontak dan jangan takut sebab Tuhan menyertai bangsa Israel. Saat itu segenap umat hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Namun tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. 10 mata-mata yang takut dan tidak beriman kepada Tuhan mendapat konsekuensi dari ketidakpercayaan mereka dengan mati karena wabah. Orang dewasa yang tersisa di Israel dijatuhi hukuman karena menunda pengembaraan dan mereka mati di hutan belantara selama 40 tahun. Hanya generasi baru dari bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan ya. Allah menghadiahkan kepada Yosua dan Kaleb atas iman mereka kepada Tuhan karena mereka dengan gagah berani berpegang pada janji Tuhan di tengah-tengah tekanan bangsa Israel saat itu, yaitu mendapatkan kabar buruk tentang tanah Kanaan, pemberontakan terhadap Musa dan diabaikan. Hal ini muncul karena Yosua dan Kaleb memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Mereka tidak takut dengan tekanan-tekanan yang ada. Mereka justru semakin percaya pada kuasa dan kekuatan Tuhan. Allah membiarkan mereka hidup masuk serta mendiami tanah Kanaan. Jadi dia cuman
percaya akan kekuasaan dan kekuatan Tuhan, percaya akan penyertaan Tuhan, janji Tuhan gitu ya, karena Tuhan sudah berjanji akan setia menolong, maka Yosua dan Kaleb percaya itu. Tapi kalau 10 pengintai, 2 pengintai tadi itu justru malah mati terkena wabah karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Allah ya. Yosua dan Kaleb adalah 2 tokoh yang dicatat dalam perjanjian lama. Mereka setia pada janji dan rencana Tuhan. Yosua adalah pemimpin Israel yang saleh dan taat kepada Tuhan. Dari kisah Yosua dan Kaleb kita belajar bahwa untuk menjadi pemimpin yang saleh, kita harus mendengarkan firman Tuhan dan menerapkannya. Sejak muda, Yosua sudah berbakti kepada Tuhan, melayani sebagai pembantu Musa dan membangun hubungan yang erat dengan Allah. Jadi sejak muda tuh Yosua sudah terbiasa membangun hubungan yang intim dengan Allah dengan cara berdoa, membaca firman. Makanya Tuhan menyertai Yosua sampai dia berhasil masuk ke dalam tanah Kanaan ya. Nah, 3 kunci sukses Yosua sebagai pemimpin Israel, dan biar kiranya ini boleh menolong kalian juga sedari muda ya. Yang pertama, memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Harus kita perkatakan yang baik-baik firman Tuhan, dan kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Tuhan serta tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalian tidak boleh menyimpang ataupun ke kanan ataupun ke kiri. Kalian jalannya lurus, maka Tuhan akan menyertai kalian ya. Yang ketiga, memiliki kekuatan dan keteguhan hati terhadap janji-janji Tuhan. Walaupun digoncangkan dengan hal apapun, tapi kalian memiliki keteguhan hati dan keteguhan iman akan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Ya kan? Ya pastinya ya, sedari muda kalian harus belajar teguh terhadap janji-janji Tuhan ya. Yang B, kita akan belajar dari 3 sahabat Daniel. Siapa aja itu? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah 3 pahlawan pemberani. Dikisahkan bahwa Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara dan para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Kemudian Raja Nebukadnezar memerintahkan demikian. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar itu. Namun pada waktu itu ada Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak mengindahkan titah sang raja. Kemudian mereka dipanggil untuk menghadap raja, dan raja bertanya, Apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu.
Mendengar penolakan Sadrak, Mesak, dan Abednego, meluaplah kegeraman sang raja. Akhirnya sang raja mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikat ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun dengan pertolongan Tuhan, tubuh mereka tidak mempan oleh api yang panas. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Dengan terkejut ia berkata, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api tersebut. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul tercengang. Mereka melihat bahwa tubuh Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Lalu berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian." Lalu raja memberikan kedudukan tertinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi benar-benar Sadrak, Mesak, Abednego adalah seorang pemuda yang sangat berani. Mereka berani mempertaruhkan iman mereka dan percaya sepenuhnya kepada Allah, bahwa tidak ada Allah lain, dewa manapun yang patut dipuja disembah selain Allah yang hidup. Dan Raja Nebukadnezar melihat hal itu. Karena iman yang teguh dari ketiga anak pemuda ini, akhirnya Raja Nebukadnezar mengumumkan bahwa siapa yang tidak menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal gitu ya. Jadi berbalik dia ya. Jadi bahkan dia ikut sujud menyembah Allah yang hidup ya. Nah, apa yang dapat kita teladani dari cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yang pertama, Tuhan Allah mengendaki kita mengasihinya dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap jiwa. Penghormatan tertinggi yang kita persembahkan hanya untuk Tuhan Allah semesta, pencipta langit dan bumi. Ketaatan dalam beribadah, yang kedua, ketaatan dalam beribadah kepada Tuhan ditunjukkan dengan tidak menyembah dewa lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut menerima hukuman karena mereka hanya menyembah Tuhan, bukan patung atau manusia. Ya, ingat, mereka hanya menyembah Allah, menyembah Tuhan, tidak menyembah patung atau dewa. Biarlah kita tidak menyembah patung atau dewa ya, atau yang lainnya kita sembah. Tapi kita menyembah hanya kepada Tuhan saja, Tuhan kita yang hidup ya. Ketiga, ketika dalam keadaan atau situasi yang sulit, bahkan membahayakan, tetaplah percaya kepada Tuhan Sang Penyelamat. Milikilah iman yang teguh dan tidak goyah dalam menghadapi saat-saat sulit. Ya, pasti kita pernah menghadapi saat-saat sulit, misalnya ketika ujian, ketika ulangan, menghadapi itu sangat sulit buat kalian. Tidak bisa menjawab, jangan cari jalan singkat dengan cara mencontek atau minta jawaban dari teman lewat WA dan segala macam. Tidak mau berusaha dulu, gunakan pikiran kalian. Coba mengingat-ingat jawabannya apa yang sudah kalian pelajari. Terus kalian berdoa minta kepada Tuhan agar kalian dituntun bisa mengingat kembali pelajaran itu. Ya, seperti itu, bukan jadi jalan pintas, tapi di saat masa-masa tersulit kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya, yang keempat, tetap setia kepada Allah bahkan ketika hidup terancam kematian. Kita harus tekun memohon agar Allah menanamkan satu tekad yang teguh di dalam hati kita untuk tetap setia kepada Dia dan firman-Nya, apapun juga akibatnya. Sekalipun kematian hukumannya, kita harus tetap percaya bahwa Allah tidak akan pernah tinggal diam menolong kita, ya. Kita harus tetap setia kepada Allah. Oke? Nah, yang C,
kita akan belajar dari kisah Daniel. Kalau tadi teman-temannya, sekarang Daniel. Ingatkah kamu tokoh Daniel? Kisah apa yang kamu ingat dari Daniel? Bukan Daniel loh ya, tapi Daniel ya. Oke. Ya, Daniel adalah seorang yang luput dari terkaman singa saat dia dicampakkan ke gua singa oleh Raja Darius. Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya serta 3 pejabat tinggi. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu, dan kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberikan pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Karena hal ini para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau kesalahan padanya. Orang-orang itu mendapat alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mereka bergegas menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua para pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilempar ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkan larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Dalam kamar Daniel di atasnya terdapat tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Darius. Sesudah itu raja memberi perintah untuk melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu sang raja bercakap dengan cincin materainya dan dengan cincin materainya para pembesarnya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunan raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Raja sangat bersukacita dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik ke dalam gua singa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Lalu Raja Darius mengirim suatu surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, yang sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi Daniel selamat dari gua singa karena memang dia tidak bersalah kepada Allah dan juga tidak bersalah kepada Raja Darius. Akhirnya Raja Darius pun mengirimkan suatu perintah bahwa orang-orang harus memerintah, harus sujud menyembah Allahnya Daniel. Ya, luar biasa sekali. Apakah yang dapat kita teladani lewat kisah hidup Daniel? Yang pertama, Daniel setia berdoa kepada Allah. Ia menunjukkan keberanian dalam iman dan kesetiaannya kepada Allah di tengah-tengah orang yang hendak memfitnahnya. Yang kedua, doa Daniel mengandung unsur-unsur berikut.
memuji Allah, mengucap syukur atas kesetiaannya, meminta apa yang diinginkannya, serta mengakui kesalahan atau perbuatan yang dilakukan yang telah melanggar perintah Allah. Dalamnya doa Daniel itu ada pujian, ada ucapan syukur, penyembahan gitu ya, dan ada doa mengakui kesalahan gitu kalau dia telah melanggar perintah Allah. Yang ketiga, kisah Daniel menunjukkan bahwa Allah memberkati dan menggunakan orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Dalam situasi apapun, hubungan yang akrab dengan Allah akrab dengan Tuhanlah yang akan menopang dan memberi kekuatan untuk melewati masa sulit ya. Jadi kita harus tetap setia, membina hubungan yang akrab dengan Allah, karena bahwa Allah akan memberkati dan menggunakan orang-orang yang setia dan taat kepadanya ya. Yang kita akan bahas Louis dan Eunike, sang nenek dan ibu pembaca Alkitab. Kisah Louis dan Eunike, sang nenek dan ibu pembaca Alkitab, dicatat dalam Perjanjian Baru. Eunike adalah ibu Timotius. Eunike adalah seorang Yahudi, ahli Ibrani. Salah satu tugas agamanya melatih putranya dalam pengetahuan cermat akan firman Allah. Melalui surat Rasul Paulus untuk Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 5 firman Tuhan mengatakan, kita memperoleh informasi tentang mereka. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup di dalam dirimu. Ini firman Tuhan ya. Louis berarti orang yang menyenangkan atau yang diinginkan. Nenek Timotius digambarkan sebagai seorang perempuan beriman. Louis menjadi wanita yang menyenangkan dan disukai semua orang. Louis mendidik anak perempuannya dan cucunya supaya setia dan taat kepada firman Allah dalam Alkitab. Louis bersama keluarganya tinggal di Listra, di antara orang-orang yang menyembah dewa-dewa Yunani. Namun ia dengan setia membesarkan seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki untuk mencintai Tuhan. Listra adalah sebuah kota di wilayah Likaonia di Asia Kecil Tengah bagian selatan. Listra adalah ibu kota provinsi yang kecil yang tidak begitu terkenal. Kota itu didirikan oleh Kaisar Agustus untuk membatasi kegiatan para bandit di kawasan sekitarnya. Eunike adalah seorang Yahudi Kristen yang tinggal dalam rumah tangga terbagi secara agama bersama suaminya yang adalah seorang Yunani, putranya Timotius dan ibunya Louis. Eunike hidup seperti ibunya. Dia membesarkan Timotius di tengah-tengah kehidupan yang tidak beriman. Eunike dan Louis memiliki peran penting dalam kehidupan agama Timotius. Mereka mengajarkan Timotius untuk setia menjadi pelayan Kristus, setia kepada Tuhan dan mempercayai kebenaran Alkitab. Jadi kedua tokoh ini, ibunya Timotius ini dan beserta neneknya ini adalah seorang yang setia kepada Tuhan, bahkan setia mengajarkan mengajarkan kepada anak dan cucunya untuk setia kepada Allah yang hidup. Keren sekali dalam membaca Alkitab ya. Teladan apa yang kita tiru dalam hidup Eunike? Dalam keadaan sulit, tinggal di tengah-tengah kehidupan orang yang tidak seiman, ia tetap dapat mengajar anaknya untuk hidup saleh dan taat kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, tidak ada yang sukar untuk dijalani. Yang kedua, percaya akan penyertaan Tuhan dengan sikap rendah hati, bersedia hidup, dituntun oleh kebenaran firman Allah. Ya, jadi terus percaya akan penyertaan Tuhan dan punya sikap rendah hati, bersedia hidup kita ini dipimpin, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan ya. Yang ketiga, dalam segala hal jadilah teladan. Kita harus bisa menjadi teladan bagi banyak orang ya. Jadi belajarlah dari tokoh-tokoh Alkitab tadi. Yang pertama, kita belajar dari tokoh Alkitab siapa? Yosua dan Kaleb. Yang kedua, Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang ketiga, Daniel. Yang keempat, Louis dan Eunike. Jadi kita belajar bahwa kesetiaan, dekat dengan Tuhan, selalu percaya mengandalkan Tuhan, itu adalah alasan kita tetap percaya, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, yang menjadi tugas kalian pada hari ini adalah kalian menyanyikan lagu, lihat di halaman 63, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Lagu ini ya, Mem April teringat lagu ini dulu Mem April waktu katekisasi CD, karena waktu itu Mem April gerejanya di Metodis ya. Katekisasi CD setelah Mem April menerima katekisasi di CD gitu ya, lahir baru,
Mem April dan beberapa teman Mem April menyanyikan lagu ini. Sini menetes air mata Mem April, menyerahkan hidup Mem April sepenuhnya kepada Tuhan, biar dibentuk Tuhan menjadi bejananya Tuhan. Ini perubahan hidup yang Mem April ambil, bahwa kita harus seperti bejana yang siap dibentuk, diapain Tuhan juga bisa. Walaupun sakit rasanya seperti tokoh-tokoh Alkitab ini yang sudah mengalami lebih dulu, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita jika kita setia kepadanya. Ya, kalian nyanyikan lagu ini, kalian videokan, boleh menggunakan alat musik, itu lebih baik lagi. Ya, kirimkan ke GCR agamanya Mem April. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran agama kita. Biarlah firman Tuhan, biarlah kita belajar dari tokoh Alkitab, boleh semakin mendekat kepada Tuhan dan kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Oke, mengakhiri kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari tokoh Alkitab yang setia kepada Allah. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya, setia kepada Tuhan, karena iman kami kepada Tuhan tidak akan pernah goyah Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, biarlah sedari muda mereka boleh menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayakan masa depan mereka hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena hanya di dalam tangan-Mu lah Tuhan, masa depan yang indah akan terjadi dalam hidup mereka ya Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan, walaupun masih belajar dari rumah. Berikan mereka kesehatan yang sempurna hari lepas hari Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau dengar-dengar akan orang tua, dan juga akan guru mereka. Terlebih Tuhan, mereka adalah anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Kiranya berkat dari surga serta kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada orang tua mereka. Berkati juga Tuhan kami guru-guru SD AFO Sawangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan kami kesehatan dan juga setiap pembelajaran yang kami berikan boleh dimengerti anak-anak dengan baik dan menjadi berkat buat mereka ya Tuhan dan masa depan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat belajar, tetap semangat dan jangan lupa berdoa, jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.